شفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa bikaramatil awliya ila yaumil qiyamah wa bikaramatil ulama'il amilin wal musannifin wal mu'alasin wal lama'il qura wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, thumma ila jamil ulama'i sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul azim wa sallam alalama Syekh Abdul Hasan As-Sadili min tariqat As-Sadili wa sallam alalama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihim wa furaikim ahli silsilatikim wal akhidina anhum khususan Sayyidina Syekh Agung Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Sari wa Sayyidina Syekh Ahmad Kadim wa Sayyidina Syekh Agung Muhammad Nawawi Tanahar Agung Abdul Karim Tanahar Agung Khadim Samad Sumaila khususan wa sanbal malifatul kitab Imam Al-Ilm Al-Alama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibir wa Syekh Imam Al-Ilm Al-Alama Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami thumma ila Syekhina wa masyayikhina seniki Juma'a Mazudi wa seniki Juma'a Ahmad Nur wa seniki Ahmad Saleh wa seniki Muhammad Khuzan wa seniki Abdullah bin Zaid seniki Abdullah Fakir Langitan wa seniki Abdul Wahid bin Gaji Zuhdi wa seniki Bisr Mustafa Rambang wa seniki Arwan Amin Qutb wa seniki Muhammad Syafi'i wa seniki Abdullah Syafi'i seniki Abdullah bin wa seniki Ahmad Qurtubi bin Geja Anwar seniki Muhammad Khan Banglan seniki Abdurrahman wa seniki Abu Yatim Yati wa seniki Ahmad Asrari wa seniki Ahmad Salma wa seniki Muhammad bin Nawir wa seniki Abdul Fandi bin Nawir wa seniki Abdul Qadir bin Nawir wa seniki Ali Masum Krapia wa seniki Zainal Abidin bin Nawir wa seniki Jalal bin Nawir wa seniki Ahmad Warsan wa Syekh Imam Al-Alim Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Syekh Abi Abdul Mu'adhi Muhammad bin Umar Anawil Bandani wa Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari Kiai Asas Al-Arifin Kiai Basbullah Kiai Bisir Sansuri Kiai Abdul Hamid Basuran Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Ahmad Wahib Widang Tuban Kiai Syarif Babat Laman Minsyidati Jatil Kubra Bahasa Akrung Ningi Maimun Zubair Kiai Abdul Karim dari Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Nawawi Cibaka Kiai Cirarata Allah manfa'na bil barakati ulumihim wa karomatihim wa asrarihim wa na'ada alaina ya Allah. Samal fatihata ila jami' ahli kubur min ahlina wa ahlikum khususan ila ruh. Silakan ahli kuburnya masing-masing khususan ila ruh sakinah. Cakra rasa sadeng Pak Umar baca batas nambah batas khususnya ruhi abi. Ya Allah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا فتاح يا رزاق
Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah, yang ulang sedikit ya. Wasunnah, dan disunahkan lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwudu, walau bima'in, walaupun dengan air maghsubin yang digosok, alal aujagi, atas beberapa wajah. Apa Pak? Tasmiyatun, yaitu membaca bismillah. Awalagu, pada permulaannya wudu. Awalul wudu'i, ya ini permulaannya wudu. Litibai, berdasar litibai, karena mengikuti Kanjeng Nabi gitu. Wa aqalluha, adapun paling sedikit-sedikitnya tasmiyah bismillahi, itu bismillah. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, itu bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu, dan wajib inda Ahmad, wajib menurut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa yusannu, dan disunahkan qoblaha, sebelum berwudu. Qoblaha, sebelum baca tasmiyah. At-ta'awudu, yaitu membaca ta'awud. Wa ba'da, dan setelah tasmiyah, asyahadatani, yaitu membaca 2 syahadat. Walhamdulillahi alladzi ja'alal ma'a tahuron. Nah, ini sampai sini kemarin penjelasannya baru setengah ya. Jadi sunah-sunah wudu itu ada banyak Pak. Bahkan disebutkan bahwasanya sunah wudu itu ada tidak kurang dari 77 sunah wudu. Dan musannif ini membagi sunah wudu itu menjadi tiga kelompok. Sunah sebelum wudu, yang kedua sunnah di waktu wudu, yang ketiga sunnah setelah wudu. Ya kan? Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sunnah sebelum wudu. Sebelum wudu, apa itu sunnah sebelum wudu? Yakni membaca bismillah. Paling sedikit bismillah, paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Walaupun kita wudu itu pakai air yang digosok, air yang kita gosok, artinya kita mencuri itu air, ya kan? Mencuri kan haram itu. Gosok itu haram. Kalau bedanya, kenapa ini dikatakan gosok, kok enggak dikatakan dicuri gitu, ya kan? Karena kalau gosok itu misalnya kita pakai air, walaupun ketahuan nggak takut, ya kan? Misalnya ada tetangga kita itu punya keran di luar, ya kan, di luar rumah. Nah, kita mau berangkat ke masjid, ya toh? Kita nggak ngomong, nggak apa, main pakai wudhu aja itu. Itu namanya air gosok namanya, ya kan? Air gosok. Walaupun pakai air gosok, yakni nggak bilang, itu tetap disunahkan membaca bismillah. Termasuk mau makan barang haram, makanya makan barang haram itu nih, haram itu terbagi menjadi 2. Ini perlu sampean catat kalau mau dicatat. Haram lidzati karena zatnya, ya kan? Seperti apa? Kalau karena haram zatnya ini yang dosa ini, ya kan? Seperti khomer. Khomer itu zatnya haram, najis dia, makanya haram. Haram itu kan ada 3 macam yang pernah saya jelaskan. Haram itu ada dengan sebab 3 perkara. 1, karena itu najis, ya toh?
karena itu najis. Seperti apa? Khomer, najis. Seperti apa? Darah, najis, haram. Ya toh? Seperti apa lagi? Bangkai, najis. Nah itu zatnya memang haram. Ada haram lil aridi, zatnya itu apa? Suci gitu, suci, tapi kita makannya haram karena ada sesuatu yang menyebabkan itu barang haram. Contohnya ayam tetangga sampean sembelih. Nah, ayam tetangga sampean sembelih terus sampean makan. Nah, itu lari itu, Pak. Ya kan? Ayamnya halal. Cuma masalahnya itu ayam tetangga. Sehingga sampean ambil itu mencuri. Itu haram. Sampean makan itu jadi makanan haram. Gitu, karena cara mendapatkannya haram. Itu pahamnya Pak di sini. Nah, walaupun misalnya, nah kalau yang ini nggak apa-apa nih, kayak ayam didapatkan dari mencuri, itu ya, dapatnya dari mencuri, itu kan haram ya, zatnya halal tapi disembelih kan, ayam disembelih dengan cara syar'i halal kan, halal, cuma cara mendapatkan aja haram. Nah, waktu makan baca bismillah nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak bir segala macam itu bismillah dosa. Kayak mencuri itu bismillah dosa, ya kan? Mau mencuri kok bismillahirrahmanirrahim, semoga aja orangnya kagak bangun. Itu haram. Itu perkara yang baik itu haram. Mabuk bismillah, dosanya double. Ya toh, paham? Nah ini, begitu juga dengan air gosok. Air yang kita ambil dari yang bukan air kita. Nah, terus kita nggak bilang lagi itu gosok, itu tetap disunahkan membaca bismillah. Paham gak? Tuh. Terus kita lanjutkan. Litibai, karena mengikuti kanjeng Nabi gitu. Dan ini Pak, ini di dalam kitab I'anatul Talibin, ini litibai ai wa huwa marwahu an-Nasa'i bi isnadin jayyidin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang baik, Pak. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang ngikut beliau kanjeng Nabi sejak kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Anas bin Malik ini beliau putranya Malik. Ya, Malik, bapaknya Malik. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Bukan Ummu Salamah loh ya. Kalau Ummu Salamah beda lagi. Kalau Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Yang dulu suaminya istrinya Abu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, dinikah kanjeng Nabi, Ummu Salamah. Kalau ini Ummu Sulaim. Ketika kanjeng Nabi datang ke Madinah, maka kata Ummu Sulaim nih, ya Rasulullah, saya kagak punya apa-apa yang bisa aku berikan kepada engkau ya Rasul. Aku pengen banget memberikan hadiah kepadamu, cuma aku nggak punya apa-apa sebagaimana yang orang lain. Karena sahabat-sahabat yang lain ngasih, ya kalau ngasih hadiah kepada kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, cuma saya punya anak satu-satunya ini ya Rasulullah, yakni Anas. Waktu itu umurnya 10 tahun. Umur 10 tahun. Ini satu-satunya anak saya, tolong dijual ya Rasul. Dijual aja, artinya dijadikan budak. Dijual terserahlah, yang penting ini saya serahkan untukmu ya Rasul. Silahkan kalau panjenengan mau jual silahkan. Kata kanjeng Nabi, kagak, mau aku jadikan ini Anas bin Malik sebagai pembantu saya aja. Oh, pembantu saya aja Anas bin Malik ini. Ceritanya
Ummu Sulaim tambah senang sekali. Alhamdulillah ya Rasulullah. Terima kasih, terima kasih. Kalau engkau berkenan menjadikan putraku ini sebagai pembantumu, silahkan ya Rasul. Engkau suruh apa saja anakku ini. Umur 10 tahun. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau udah dengar, walaupun masih kecil Pak, sering diceritain oleh ibunya tentang Kanjeng Nabi ini, ya kan? Bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, ya kan? Kanjeng Nabi itu begini-begini, semuanya diceritakan. Ya waktu masih kecil gitu, sehingga membekas betul di benaknya Anas bin Malik ini. Ketika Rasulullah menjadikan dia sebagai khodam, pembantu, Anas bin Malik ini Masya Allah senangnya minta ampun. Bahkan kata Anas bin Malik, tidak ada sesuatu pun yang lebih membahagiakanku selama aku hidup, kecuali aku pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku diangkat menjadi pembantunya. Tuh, ya Allah. Anas bin Malik pun beliau berkata, dan tidak ada tidak ada sesuatu yang paling menyedihkanku selama aku hidup, kecuali aku ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, beliau memberikan kesaksian bahwasanya selama 10 tahun Anas bin Malik ngikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kagak pernah melihat Rasulullah marah sedikit pun. Walaupun apa yang aku lakukan kelihatannya membuat Kanjeng Nabi marah, Kanjeng Nabi nggak pernah marah. Ini apa nggak luar biasa? 10 tahun beliau selalu mengikuti dimanapun Kanjeng Nabi berada. Sayyidina Anas nih, Anas bin Malik, umurnya waktu itu 10 tahun. Ya kan? Selama 10 tahun ngikut Kanjeng Nabi terus, selain waktu tidur aja. Kalau Kanjeng Nabi kan tidur dengan istri beliau, Anas di luar gitu. Beliau kan emang ngikut Kanjeng Nabi, tapi kan nggak tidur sekamar. Itu aja Anas bin Malik. Makanya Masya Allah, Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Paham ya? Wes. Ini kenapa disebut lil ittiba? Ini berarti ada hadis gitu. Ittiba kepada Kanjeng Nabi, ngikut apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Mana dalilnya tadi? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Sanadnya jayyid, baik. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, tolaba, telah mencari ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wuduan, pada air yang dipakai untuk wudu. Ya kan, wudu itu airnya. Kalau wudu itu untuk kayak apa namanya, sahur gitu kan. Nah, kayak suhur itu makanannya dan seterusnya. Nah ini ketika Kanjeng Nabi suatu saat bersama dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, tidak ada air Pak dalam perjalanan. Nah, falam yajid, maka tidak falam yajidu, maka mereka tidak mendapatkan air wudhu. Yang waktu Anas bin Malik diantaranya dengan para sahabat-sahabat yang lain, dan ada Rasulullah di situ lagi mencari air untuk dipakai untuk sholat, dipakai untuk wudhu dan kemudian sholat. Gak ada itu. Nah, faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, hal ma'ahadi minkum ma'an, apakah salah satu di antara kalian itu ada yang punya air gitu? Tanya, ada yang punya air? Fa'utiya bima'in, kemudian Kanjeng Nabi itu didatangi dengan air. Didatangi artinya didatangkan air. Fawadho'a,
Kemudian kanjeng Nabi meletakkan yadahu, tangan beliau, fil ina'i, dalam wadah. Kanjeng Nabi itu ada datangin air, ya, datangkan air di mana di satu tempat wadah, taruhlah kayak apa namanya sih, ya ina itu kan ya bejana. Kalau bejana kan bukan bahasa kita. Kalau di kita mah kan mungkin kayak gayung gitu. Ya kan, gayung gitu deh, segayung gitu. Alladzi fihi alma'u, yang mana di dalamnya itu ada airnya, Tsumma qala, kemudian kanjeng Nabi beliau bersabda, tawaddu bismillahi, berwudulah kalian bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Fara'aitu, kemudian aku melihat, kata Anas bin Malik, ya kan, alma'a, pada air, yafuru min baini asabihi. Wah, tiba-tiba aku melihat itu air mengucur dari sela-sela jarinya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh subhanallah, kanjeng Nabi, ya kan, Rasulullah. Kalau kita ya, wallahu alam bisawab, kalau kita mah ya kan nggak bisa. Ini kanjeng Nabi, hatta tawaddu'a nahwa sab'ina rajulan, sehingga kira-kira yang berwudu saat itu 70 orang laki-laki, 70 orang sahabat berwudu dari jari-jari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengalir air, Pak. Apa enggak luar biasa? Ini kanjeng Nabi, ya toh. Nah, ini makanya wa qauluhu tawaddu bismillah. Nah, ini sebagai dasar, berwudulah kalian dengan menyebut bismillah. Ini diriwayatkan Anas bin Malik, ya kan? Nah, ini makanya sunnah ketika kita mau wudu, apa namanya, kita baca bismillah, disunahkan, ya kan? Anas bin Malik ini banyak hadis-hadisnya. Yang rata-rata itu ro'aitu Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Anas itu sering melihat sendiri, gitu, ya kan? Masih kecil kan, cerdas tuh. Kan gini, umur 10 tahun ikut kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi wafat, umurnya berapa? 20 tahun. Karena kan hijrahnya kanjeng Nabi di Madinah cuma 10 tahun, Pak. Di Madinah itu kanjeng Nabi 10 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun. Dakwah di Madinah 10 tahun. Dari sejak kanjeng Nabi hijrah, Sayyidina Anas bin Malik itu ngikut sampai kanjeng Nabi wafat, gitu, ya. Makanya Sayyidina Anas bin Malik itu tahu persis apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, ya. Kayak hadis yang mengangkat tangan itu yang dipakai dasar sama orang-orang yang nggak mau doa ngangkat tangan. Padahal kan wasuna raful yadaini inda doa, disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ada hadis, Pak, an Anas bin Malik radhiyallahu an, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadahu inda doa. Itu yang dipakai orang-orang yang nggak mau ngangkat tangan itu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, yarfa'u yadaihi inda doa, ketika berdoa. Ini kalau orang mempelajari hadis mentah-mentah, ya kan, harus tahu asbabul wurudnya. Waktu kanjeng Nabi udah lama, apa namanya, wafat. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini kan umurnya masih panjang, Pak. Sayyidina Anas bin Malik itu didoakan oleh kanjeng Nabi sampai umurnya 100-an, 90 sekian sampai 100-an. Bahkan anak-anaknya ini Anas bin Malik ini banyak, ya kan? Ini kalau saya ceritakan Anas bin Malik mah penuh dengan kisah-kisah, ya tak? Kenapa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi 'inda du'a?
Asbabul wurudnya itu nih Pak, ketika imam khotbah tuh nggak mengangkat tangan. Nah waktu itu Sayyidina Anas bin Malik melihat si khotib itu mengangkat tangan ketika berdoa waktu jadi khotib itu, maka itu yang menjadikan Sayyidina Anas bin Malik mengatakan seperti itu. Gak pernah aku melihat Kanjeng Nabi itu mengangkat tangan waktu khutbah itu. Makanya kalau ada khotib waktu khutbah ngangkat tangan, berarti dia gak kurang paham, dia ngajinya belum dalam, ya kan? Ini, nah kalau lagi pada sholat atau waktu habis bareng-bareng kita berdoa habis sholat tuh, terus berdoa bareng-bareng, ngangkat tangan itu sunnah, termasuk mengusap mengusap wajah ketika habis doa, itu juga sunnah itu. Paham ini ya? Nah ini orang-orang itu dalil hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik inilah yang sebagai dalil oleh orang-orang yang nggak mau ngangkat tangan. Akhirnya mereka doa nggak pernah ngangkat tangan. Karena ada hadis itu katanya, ini sahih, emang sahih, tapi asbabul wurudnya kayak gitu. Ketika imam khutbah, jadi khotib tuh, ya si khotib khutbah, ketika Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, nggak usah ngangkat tangan imam, makmum yang ngangkat tangan, amin gitu. Si imam Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadil hajah, dan seterusnya. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wa islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin, ya kan? Itu kan wajib tuh, itu termasuk rukun daripada khutbah. Nah ketika berdoa waktu khutbah itu, si imam ora usah ngangkat tangan. Kadang-kadang ngangkat tangan Allahumma gfir, wah berarti dia nggak ngaji dia, ya kan? Pinter ngomong doang. Paham nih? Ini hadis diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik gitu. Banyak hadisnya. Nah, kalau saya ceritain yang banyak nanti nggak nyeritain masalah ini lagi nanti. Wudhu bismillah aja nggak selesai-selesai, ya kan? Paham ya? Wes cukup. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah, mana tadi? Sebentar Pak. Nah, kalau kita misalnya Pak, misalnya kita lupa gitu, kita lupa untuk membaca bismillah, ya kan? Maka kita boleh, belum. Ini urutan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Watajibu inda Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hambal bahkan wajib membaca bismillah itu. Artinya apa? Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau seseorang wudhu nggak baca bismillah, maka wudhunya nggak sah, wajib. Paham? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i kagak. Kenapa Imam Syafi'i kagak? Karena waktu ayatnya turun itu nggak pakai bismillah, ya kan? Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, tuh nggak ada bismillah, nggak ada samu billah gitu, nggak ada, ya kan? Makanya apa nih, Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu sunnah, ya kan? Paham ini ya? Terus wa yusanu, dan disunahkan qabla, sebelum baca tasmiyah atau ta'awudu, yaitu baca ta'awud. Jadi sebelum baca bismillahirrahmanirrahim sampai wudu tuh, sambil tadi nih, ini kemarin udah saya jelaskan nih, sambil membasuh telapak tangan nih, sampai baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu sunnah tuh Pak. Terus bismillahirrahmanirrahim tuh. Jadi sebelum baca bismillah baca ta'awud dulu.
Ya, atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa. Yang penting ta'awudz aja. Wa ba'da, dan setelah baca bismillah, kan ta'awudz nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus membaca apa? Asy-syahadatani. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ya kan, abduhu wa rasuluh, ya kan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadatnya, ya kan. Apal kita? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis itu pas syahadat, terus membaca ini Pak, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Apal nggak? Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Urutannya ya, coba kita baca bareng-bareng ya. Ta'awudz dulu sampai latihan nanti. Dan habis ngaji, baru praktek. Nanti kita wudhu nih, yang mau wudhu mulai. Bareng, ayo bareng-bareng. Ta'awudz dulu. A'udz. Terus abduhu wa rasuluh, terus walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang ja'ala, yang telah menjadikan al-ma'a, pada air tahuran, sebagai alat untuk bersuci, alat yang untuk suci, untuk berwudu, untuk mensucikan ini air, ya kan. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Coba bareng-bareng. Ja'alal ma'a tahuran. Ini rapal ya, apa-apa, tenang. Ini rapal syahadat aja. Syahadatnya saya kayak la syarikalah nggak pakai, itu gimana? Nggak apa-apa juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah. Nawaitu wudu ali rafa'il hadas. Tapi nggak usah kencang-kencang juga kali, ya kan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Nah, nanti di situ kencang-kencangan, ya kan. Dan tadi saya niru waktu ngajarin juga kenceng, enggak, pelan aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar Bapak beda. Itu yang membedakan antara yang ngaji dan yang tidak. Paham ya? Bes. Wa yusannu, dan disunahkan, liman, bagi orang tarokaha, yang meninggalkan bismillah, awalahu, pada permulaannya, ayyatiya biha asna'ahu, bagi yang lupa, ya kan, lupa artinya meninggalkan baca bismillah di awalnya, ya, karena mungkin banyak pikiran sehingga nggak baca bismillah, maka ayyatiya biha asna'ahu, maka dia hendaknya membaca bismillah itu di pertengahannya. Oh, gitu. Pertengahannya udah basuh wajah, baru nyampe kaki, baru inget nih basuh kaki kanan nih, udah kaki kanan, kaki kiri belum. Ini udah bukan pertengahan lagi nih, hampir akhir nih. Ya tahu, hampir akhir. Maka masih disunahkan bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba bareng-bareng. Awalahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Coba.
Sampai kayak lupa habis makan itu loh, kan sama. Kalau enggak sampai tambahin fi, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Enakan mana? Karena kalau awalahu tadi jadi dorob pak, ya kan? Dorob zaman, statusnya itu. Makanya dibaca nasob dia. Dibaca nasob. Karena kedudukannya sebagai dorob. Dorob itu kan nasob. Mansubun dibaca nasob. Bismillahi dengan menyebut nama Allah awalahu di awalnya. Ya kan? Wa akhirahu dan di akhirnya. Itu. Lana dorob itu menyimpan makna fi di gitu. Makanya kalau sampai nyatakan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau pakai fi akhirnya i, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau nggak pakai fi awalahu wa akhirahu, pakai mansub. Kalau pakai fi karena ada huruf jar di situ, harfu jarin fi, maka harus dijarkan isim setelahnya. Apa? Awalun itu jadi awali, fi awalihi. Paham ya? Wes gak usah bahas nahwu deh, pusing nanti sampeannya. Karena pusing lagi nanti ya. Paham ya? Lah sampai kaki ya bismillah ya. Fi awali wa akhiri. Saya fi enggak pakai dah. Bismillah awalahu wa akhiru, sama baik. Yes, enggak usah berantem antara yang pakai fi sama yang enggak. Yang bener pakai fi, yang bener mah kagak. Lah, wong sunah aja berantem, ya kan? Wes. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilan orang yang mengerjakannya bismillahi awalahu wa akhirahu la ba'da faraghihi, bukan setelah selesainya wudu. Tapi kalau udah selesainya wudu, udah gak dapat sunnah lagi, udah kelewat. Habis wudu sampai baru baca bismillah, gak dapat sunnah. Ya kan? Gak dapat sunnah. Beda dengan makan. Kalau makan, minum, sampai lupa, habis makan, sampai masih disunahkan baca bismillah. Itu kan ada hadisnya, setan itu ketika melihat ada orang makan, dia ikut makan pak. Karena makanan setan itu makanan yang dimakan, makanan yang gak disebut dengan baca dengan nama Allah. Itu. Makanya setan dalam diri kita itu ada setan, ada malaikat. Ada satu setan, ada satu malaikat. Semua orang itu. Makanya kalau setan itu ada dua. Ada setan yang kurus, ada setan yang gemuk. Kalau surat kata setan yang gemuk, lu kenapa lu penyakitan? Kurus amat, kata setan yang gemuk. Kagak nih, saya gak pernah makan. Lu kok bisa? Lah gimana? Aduh, ini orang-orangnya mukmin banget nih, taat banget nih. Kalau mau makan dia baca bismillah. Maka saya gak pernah ketuman makanan, tapi gak mati setan. Seumur hidup itu setan itu akan ngikut kita. Ya kan, satu setan, satu malaikat. Termasuk raqib atid itu ya kan. Paham ya? Malaikat itu, raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Kata si setan kurus, lalu kok gemuk amat? Wah nih, gak pernah baca bismillah dia mah. Jadi saya kenyang tiap hari, pagi kenyang, siang kenyang, malam kenyang. Malam juga dia masih makan lagi bakso, nasi goreng, gak pakai bismillah, sehingga saya gendut kayak begini nih. Maka terserah sampean. Setannya sampean mau sampean jadikan setan gemuk apa gendut, apa sampean jadikan setan yang kurus, terserah. Ujung-ujungnya kalau setannya sampean gemuk, ya mau malas pak sampean ibadah itu. Males. Loh, setannya menang kok.
Lah setannya kalau kurus, sampean yang menang. Lemes gitu setannya, sampean yang giat ibadah. Makanya ada satu cara lagi, sampean itu kalau mau makan atau mau minum atau mau ngemil, selalu usahakan jangan sampai lupa membaca bismillah. Lebih-lebih setiap suap nasi kita baca bismillah. Kemudian diakhiri setelah kunyah, nyam 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 nyam. Berapa kali nyamnya? Tiga kali doang. Lempar kanan, lempar kiri, sundul, masuk langsung. Gitu. Bagusnya tuh kalau ngunyah itu 33 kunyahan. Sampai terasa manis tuh. Sampai lembut. Baru ditelan. Nah, kita mah kagak, kecuali makan bubur ya. Kalau makan bubur dikunyah ya lucu. Orang makan bubur dikunyah wes angel. Berarti udah mulai ini. Paham ya? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Telan. Alhamdulillah. Ambil lagi sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Masuk. Alhamdulillah. Minum juga begitu. Disunahkan setiap teguk minum baca bismillah, setelah minum baca alhamdulillah. Insya Allah Pak barokah itu. Bahkan ada satu keterangan, siapapun yang minum dengan cara seperti tadi atau makan diawali bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, bukan diakhiri, setiap suap bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, terus saja begitu, maka Pak, daging yang tumbuh itu makanan jadi mineral, jadi karbohidrat, jadi protein, jadi lemak. Itu semuanya Pak akan orang yang ada dalam tubuh yang dibaca bismillah alhamdulillah tadi Pak, dia akan semangat terus Pak, semangat untuk ibadah dia, dan males untuk melakukan maksiat. Males sekali, pengennya ibadah. Itu karena apa? Daging darah yang mengalir disebabkan karena minuman yang dibismillah dan alhamdulillah, makanan bismillah dan alhamdulillah. Males melakukan perbuatan maksiat dan giat menjalankan ibadah. Silakan praktekin. Saya kan makan, ada orang asing mungkin nggak tahu, nggak, saya makan di mana itu, di Solaria. Makan sama istri, saya kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada orang liatin aja sambil geleng-gelengnya. Ya nggak tahu itu geleng-geleng, nggak tahu kepriwe ya. Paham ya, kayak padahal itu yang sunahnya begitu, ya kan? Lagi mati sendiri nih ya. Aja selesai berarti nih. Ya udah, ini bahas bismillah doang ya. Udah ya, saya kira cukup. Udah isa kali nih. Udah. Oh iya ya, udah. Nanti kita lanjutkan ya, udah sampai sini. Jadi jangan lupa bismillahi awalahu wa akhirahu kalau selesai. Nanti penjelasan masih besok membahas tentang sunah-sunah wudhu. Masih banyak Pak. Insya Allah kita lanjutkan. Oh ya, untuk besok Pak Waryo saya izin mau dibadalin Ustadz, silahkan. Kalau enggak ya silahkan. Saya besok pulang hari Senin, balik-balik mungkin hari Kamis. Kalau enggak seminggu saya di Jawa. 100 hari bapak saya. Ya, berangkatnya hari Senin, Selasa, Rebu. Terus ada kholnya Masyayikh Langitan. Kebetulan kholnya Masyayikh Langitan, guru-guru Langitan itu hari Kamis. Jadi saya langsung lanjut, mungkin sampai seminggu, ya kan? Maka Pak Waryo, kalau mau ngaji ya nanti ngomong minta badalnya siapa. Yang kemarin kan udah ada 3 yang ngaji di sini. Pengen ini, kalau mau misalnya libur dulu ya nggak apa-apa. Nanti ngomong aja. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.